Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'abdihil kitab wa ja'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ahada zatullah Ahmad ruhullah Muhammad habiballah al-mahdi khalifatullah. Allahumma ya ahada sholli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahada sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya Allah ya Allah ya ahad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina khidir ya baliya bin mulkan abul abbas. Assalatu wassalamu alayka ya abaru ya abadi ya Sayyidana Ahmad ruhullah. Amma ba'du, kemudian daripada itu yang kita muliakan mukarram guru kita yang sempat hadir pada malam hari ini, yang diizinkan oleh Allah untuk berjemaah di kita sini yaitu Pak Buya Ahmad Bison. Semoga saja niat beliau datang ke iko dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya Allah berikan kepada beliau ilmu dalam kalbu beliau dan dapat kita terima dari kalbu beliau ilmu yang untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama kita hormati para mursyid kita, para khalifah kita, kaum bapak dan kaum ibu, para muridin, para salikin, para pencari ridha Allah, para mencari kasih sayang Allah, mencari cinta Allah yang hadir pada malam hari seluruhnya. Pastilah insya-Allah para kekasih Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya, yang dipilih oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang termulia di muka bumi ini. Majlis zikir, majlis ilmu adalah taman surganya Allah di muka bumi. Berarti pada hakikatnya kita berada sekarang ini di taman-taman surga Allah, yang insya Allah taman surga itu pastilah di depan surga. Berarti satu langkah lagi kita akan dimasukkan oleh Allah kepada surga yang sesungguhnya, surga penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, makalah dari itu sepantasnya setiap diri kita selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Jadilah kita abdan syakirin, budak yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Fisik bersyukur kepada Allah, jasad bersyukur kepada Allah, melaksanakan, mengerjakan segala perintah Allah dan menghentikan segala larangan Allah. Fisik lisan disibukkan menyebut namanya. Inilah bukti kaum muslimin rahim bapak dan ibu. Lisan kita hanya diciptakan untuk bersyukur kepada Allah. Bukan semata-mata kalimat Alhamdulillah, tapi syukurnya lisan menyebut, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, berkata-kata yang baik, tidaklah berkata mencela, mencaci maki, keluar kata-kata penuh kasih sayang. Inilah bentuk zikir lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah dari itu Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Allah. Apa yang kita terima kasih kan? Masih diizinkan oleh Allah sampai malam kini untuk menjadi tamunya, untuk berperhambakan diri kepadanya, untuk duduk di taman surganya, untuk duduk di majlis ilmunya. Sedangkan kita tak pantas untuk itu. Kenapa? Kita banyak dosa, kita bergelimang maksiat, tak layak menjadi tamu Allah, tak layak memperhambakan diri kepadanya. Tetapi Allah izinkan. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Pada dasarnya kita masih diizinkan oleh Allah untuk memperhambakan diri kepadanya. Bapak dan Ibu,
Suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Allah, akan berpindah alam kepada alam selanjutnya, alam akhirat. Bagaimana nanti di akhirat kita akan bertemu dengan malaikat-malaikat Allah, supaya kita dikenal oleh malaikat Allah. Di malaikat langit, ingin Bapak Ibu viral di langit, terkenal malaikat, tahu malaikat langit jawab. Sebab kita akan ke situ besok. Kalaulah para malaikat Allah di langit itu kenal jawab, tentu kita akan disambutnya nanti. Kau kawan dulu di dunia. Bagaimana caranya kita dikenal makhluk langit? Caranya tentu dengan dua jalan, tak ada jalan yang lain. Hadiri majlis zikir, ikut berzikir. Hadiri majlis ilmu, mendengarkan ilmu tentang Allah, ilmu ma'rifatullah. Jadi mengaji ma'rifatullah dan berzikir kepada Allah. Inilah jemaah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Hadir malaikat tu hari kini, dia mengenal kita bersama-sama. Kosianu ga, ambolah kenal jenyo. Nanti di langit pun dia kenal dengan kita, maka syafaat malaikat pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun akan memberikan syafaat nanti dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikenal oleh para malaikat Allah, malaikat-malaikat pencari majlis zikir dan majlis ilmu ma'rifatullah. Kemudian Bapak Ibu, tidaklah sempurna rasa syukur kepada Allah tanpa berselawat kepada kekasih beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti rasa cinta kita kepada beliau. Bohong cinta seseorang kalau yang dicinta jarang disebut namanya. Kalau orang sang pencinta mabuk karena cintanya, maka selalu disebut-sebut nama sang kekasihnya. Apa buktinya? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Bapak Ibu, sebenarnya yang berselawat itu tidak awak bagi ke Allah, ke Rasulullah. Yang berselawat itu adalah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu makna selawat? Selawat itu apa makna? Apa Pak? Selawat Allah apa? Jadi selawat itu maknanya Bapak Ibu rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi selawat itu rahmat. Jadi Allah tu berselawat kepada Nabi bukan mengucapkan, langsung memberikan itu selawat Allah. Rahmatullah, rahmat alamin, kata kan? Rahmatan alamin. Jadi rahmatan lil alamin tu nama zahir Nabi. Nama batin beliau rahmatullah. Jadi rahmat Allah seluruhnya terdapat dalam sosok kekasih beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat sebenarnya. Jadi kita ni punya rahmat. Tentu tidak. Berarti mengawasana kita mendoakan kepada Allah. Ya Allah, surahkan kasih sayang engkau seluruhnya kepada Muhammad. Surahkan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Jadi yang berselawat Allah sallallahu ala nabi. Sallallahu ala nabi. Sallallahu, berselawatlah Allah ala nabi, atas nabi. Berarti Allah yang berselawat. Jadi awak mana? Kita diajak oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kekasihku, wahai yang menyatakan cinta kepada aku, wahai yang mengaku rindu kepada kekasihku Muhammad, aku bersamai kalian untuk berselawat kepada Rasulku. Jadi lisan awak dipersamai oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya sesungguhnya orang yang berselawat itu sebenarnya
ketika itu ialah berserta Allah dan berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar bapa dan ibu. Lah berzikir sebenar ketika itu, lah berserta Allah. Jadi bagaimana apapun selawat yang awak ucapkan, apapun, agar selawat itu bisa sampai kepada Rasul, apapun selawat, yang terpenting adalah qalbu awak connect dengan Allah dan connect dengan Rasul. Kalau tak connect, tak anu. Kalau kalbu kita nak connect dengan Allah, selawat aja yang kita ucapkan, cuman kita mendapatkan ada batasnya. Tetapi kalau kalbu kita connect dengan Allah ketika berselawat, hati ingat kepada Allah, hati ingat kepada Rasul, ketika itulah selawat itu penuh keberkahan pada diri awak bapak dan ibu. Mendapatkan syafaat yang tertinggi, syafaat cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup bapak ibu, mau mengajak diri kita bersama-sama, janganlah dituntut keadilan Allah. Jangan minta keadilan Allah ni. Awak banyak je minta keadilan Allah. Ya Allah, berikan keadilanmu kepada kami. Minta keadilan bapak ibu. Allah kau maha adil. Kalau kita tuntut keadilan Allah, apa yang terjadi? Tak ada kita yang selamat, cik tak? Dah yakin bapak ibu selamat kalau seandainya kita berikan keadilan Allah? Tak ada. Solat kita pasti ditolak saudara. Kenapa? Karena Allah adil. Yang diterima oleh Allah solat khusyuk. Solat wajib dan khusyuk. Berhentilah minta keadilan Allah. Apa tu keadilan Allah? Sifat jalal Allah. Tapi raihlah, bermohonlah kepada sifat jamalnya Allah, sifat kelembutan beliau, sifat jamal keindahan, sifat jalal, sifat ketegasan Allah, sifat jamal, sifat keindahan dan kelembutan Allah. Jadi bagaimana bapak dan ibu? Apa yang kita minta ke Allah? Rahmat Allah dan keadilan. Kalau keadilan, siapapun awak, lekas segodang biji zarah dituntut oleh Allah. Apabila kita berbuat salah sebesar zarah, keadilan Allah yang tegak, kita kena. Apabila kita berbuat maksiat sebesar apapun, tapi rahmat Allah yang menerima, diampuni. Jadi Bapak Ibu, tidak ada dosa yang kecil kalau Allah menantimu dengan keadilannya. Tidak ada dosa yang besar kalau seandainya Allah menerimamu dengan rahmatnya. Ini rahmat Allah yang kita cari. Maka sesuai dengan kajian awak, terkunci di situ. Illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Wahai ya Allah, kami tidak menuntut keadilanmu ya Allah. Yang kami tuntut hanya Engkau ya Allah. Yang kami tuntut, kami cari ridha Engkau ya Allah. Ini ridha yang buat cari Bapak Ibu. Ridha tu Bapak Ibu diminta atau datang seorang? Diminta. Diminta-minta lah ridha Allah tu. Dan keadilan Allah. Oh Tuhan, tunjukkan jualah keadilan Engkau. Berhentilah kecil itu. Kau ni buat sadung Bapak Ibu. Yang berdoa pun kau ni. Jadi jangan kita minta keadilan Allah, mintalah rahmat Allah. Ketika kita baca illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, artinya Allah yang kami maksud dan ridha yang kami cari, itu artinya. Mari maknai lebih dalam. Apa maknanya? Dengan kalbu kita ucap illahi anta maksudi, wahai ya Allah, bantulah aku untuk mencapai Engkau ya Allah. Dan bantulah aku untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Itu maknanya. Jadi orang yang berkata minta bantu ke Allah, Allah sangat cinta kepada orang itu. Jadi merasa lemah. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Diucapkan la haula wala quwata billah, tapi bermanja-manja setelah itu kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas awak, baik itu masalah dunia apalagi masalah akhirat,
minta bantulah ke Allah, minta tolong ke Allah. Itulah namanya kalau kita minta bantu ke Allah, minta tolong ke Allah, ikut jalan salah satu jalan menghabiskan diri wak sebenarnya, menanggalkan diri wak sebenar Bapak dan Ibu. Hilangkan keakuan itu Bapak Ibu. Jadi agar cepat kita usul kepada Allah, agar cepat kita sampai kepada yang dimaksud itu, jalan tercepatnya Bapak dan Ibu yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika kita beribadah, apapun bentuk ibadah awak, jangan pernah merasa kita yang beribadah. Yang merasa awak juga yang beribadah. Ambolah selawat cukup 100, ambolah salat tahajud malam, ambolah selawat merasa aku tu. Buang keakuan awak dah. Yang dituntut nanti keakuan itu, yang merasa awak dah. Kali itulah mak bapak dan ibu, fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang salat. Secara umumnya yang kita ketahui, lalai dalam solat, lalai dalam waktu, lalai bacaan, lalai dalam mengingat Allah boleh juga. Tapi hakikatnya apa sebenarnya fawailul lil musallin? Neraka wailun bagi orang yang merasa solat. Itu makna terakhirnya. Neraka bagi orang yang merasainya yang solat. Itu yang hakikinya nak. Itu nak lalai. Kita pasti lalai. Jadi tidak. Siapapun kita pasti lalai. Jadi buang keakuan. Apa mak caranya? Wahai ya Allah, leburkanlah keakuanku dalam keakuan Engkau ya Allah. Leburkan keakuanku dalam keakuan Engkau ya Allah, melalui keakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita bisa meleburkan keakuan awak, berarti itulah makna la ilaha illallah, la ilaha, lebur semua keakuan awak. Kalaulah lebur, dosa pun lebur tak? Sombong lebur tak? Irianti lebur tak? Semuanya lebur. Habis sudah. Jadi bisa dimaknai la ilaha illallah itu, ya Allah, leburkan aku dalam keakuan Engkau. Itu makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha kau banyak Bapak Ibu. Kita maknai, semakin banyak dimaknai. Apa tujuannya? Boleh jadi dengan makna itu ada orang yang berasul di situ, ada makna yang lain. Jadi maknanya banyak, supaya muncul zuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, itu yang harus kita buang-buang. Jadi orang yang akan cepat usul bermakrifat mengenal Allah itu, apa dia tidak lagi merasa dia yang solat, bukan dia lagi yang beribadah, bukan dia lagi yang merasa bisa datang ke surga, bukan dia lagi yang bisa berceramah, bukan dia lagi yang bisa menzikirkan, bukan dia lagi yang bisa mentalkinkan, menghabiskan semuanya. Siapapun kita Bapak Ibu, seorang mursyid, seorang guru pun dia menghabiskan diri. Bukan aku yang mentalkin, si murid yang datang, bukan aku yang bisa ke sini, aku diizinkan oleh Allah. Itu jalan mutu belah antara mutu, mematikan diri sebelum mati. Itulah mengaji-ngaji diri, berbicara dengan diri sendiri sehingga habis yang dibicarakan. Itu lebur nama Bapak Ibu. Jadi berbicaralah kalbu wariku ke Allah, supaya kalbu dari lembut dan lembut Bapak Ibu. Jadi supaya itu tak nak sebagai Bapak dan Ibu. Yang keduanya, bagaimana agar cepat usul kepada Allah. Apapun ibadahnya, baik secara fisik ataupun secara rohani, dia menganggap remeh ibadah. Dia anggap remeh ibadahnya, bukan ibadah orang. Remeh aja ibadahnya, tidak ada nilai ibadahnya. Mengaku tak ada nilai ibadah. Menganggap remeh kepada ibadahnya sendiri. Tidak merasa bangga dengan ibadah. Menganggap remeh ibadah. Semalam suntuk ibadah ni tak cukup dah ya Allah. Tak ada hati ni ya Allah. Merasa semua itu tak pernah merasa cukup dengan ibadah kepada Allah. Menganggap remeh ibadah Allah. Dan selama kita menganggap remeh ibadah orang, sosok taat lepas jalan, sosok alim lepas jalan, menganggap remeh orang ni kau jawab. Jadi anggap remeh lah ibadah awak Bapak Ibu.
Inilah orang-orang yang cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mengatai-ngatai diri sebenarnya, metong-etong diri sebenarnya agar hilang diri yang dihitung tu Bapak Ibu, baru hilang keegoan, keakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, dalam kajian kita Bapak Ibu 4 poin. Syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifatullah. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Atau Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi kita mulai harusnya di ihsan. Jangan salah muka Bapak Ibu, kita mulai dari luar bakal panjang. Salah mulai ya Pak. Nabi memperkenalkan Allah dahulu kepada para sahabat, baru beribadah. Awak ibadah dulu. Nak kunjung tahu je Allah. Nak bersebut kelezatan dalam beribadah. Maka kenalilah Allah terlebih dahulu dengan kalimah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah Allah, ketahuilah la ilaha illallah, pelajarilah la ilaha illallah, ilmuilah la ilaha illallah, baru kita kenal dengan siapa la ilaha illallah itu. Jadi apa latihannya, metodenya? Sebenarnya kalau seseorang tadi adalah muncul ihsan pada dirinya, apa itu ihsan? Rasa dipandang oleh Allah, rasa diketahui oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, ada rasa beserta Allah. Itu dimunculkan dulu. Kalau itulah muncul, baca rumah buiknya, ketika kita duduk seorang diri, pejamkan 2 mata, tutup 2 telinga, sami' yang mendengar, kemudian petautkan bibir, naikkan lidah ke langit-langit, napas pelan-pelan, rasakan kehadiran Allah. Rasakan perasaan dipandang oleh Allah. Rasakan kita beserta Allah. Ketika rasa itu muncul, otomatis saudara. Bagi orang yang lah belajar zikir qalbu, bagi orang yang lah belajar zikir nafas, bagi orang yang lah belajar zikir zahir, ketika dimulai dengan merasakan kehadiran Allah pada diri, yang lain otomatis deh. Nak mencari aja awak di zikir qalbu. Rasakan hadiran Allah, otomatis qalbu bunyi jualah dengan rendah. Itu kalau kita mulai dari dalam. Yang selama kita mulai dari luar, cucuknya ke dalam. Semakin dicucuk, semakin kolamnya. Jadi tobikkan mata air, tobikkan air dari qalbu tadi, perasaan dengan Allah dari ruh buat seseorang. Ketika ada rasa dengan Allah, otomatis saudara Bapak Ibu, itu kontakan sebenarnya. Ruh tu yang kontak. Kontaknya hidup, bola langsung hidup saudara. Zikir terdengar, napas terdengar bergemuruh Allah Allah, kalbu terdengar bergemuruh Allah Allah, dan lisan pun ringan menyebut kalimah la ilaha illallah. Boleh dipraktikkan sekali kini. Kalau Bapak Ibu ingin buktinya, rasakanlah kalau tidak ada rasa dengan Allah muncul, hidup sadar dia. Ada rasa hadir Allah, perasaan dipandang oleh Allah, perasaan didengar oleh Allah, perasaan diketahui oleh Allah. Maka yang terjadi, apa yang terjadi ketika itulah bergetar kalbu dengan sendirinya, karena yang menyebut itu memandang yang disebutnya. Terasa dengan disebut, nafas pun akan bergemuruh kalimat Allah. Tak mencari lagu wak Bapak Ibu. Kalau masih noto lah hidupnya kebahagiaan seorang Bapak Ibu. Langsung praktikkan sekali kini. Itu nangkap Pak Ibu bawa pulang malam kini. Pertama sekali itu, buat tawajuh pun pada itu. Rasakan kehadiran Allah. Otomatisnya akan bergetar sadon. Bagi yang Allah ada ilmu kalbu, kalbunya terdengar bunyi kalimat Allah. Bagi yang roi zikir anfas, dia akan terdengar nafas kula masuk bunyi kalimat Allah. Langsung otomatis. Tak dicari-cari lagu ni. Tapi dari luar, la ilaha illallah, berdengar kalbu, itu putih hari. Semakin tersempitnya. Dari dalam keluarkan, dari biju akan menjadi batang,
dari batang nyoba dahan, dari dahan nyoba rantiang, dari rantiang nyoba buah. Mengeluh aja oleh bapak dan ibu. Itu masangnya. Itu yang kita memahami bapak ibu, rasakan di hadirat Allah. Allah tak pernah berhenti memandang awak. Awak yang merasa tak dipandang oleh Allah. Jadi awak selalu dipandang oleh Allah. Jadi yang menghijab antara awak dan Allah tu diri awak seorang. Keakuan kita seorang bapak ibu. Bapak dan ibu yang Allah hormati. Jadi kita bersyukur kembali kepada Allah apa yang kita syukuri. Perlu apa ada kata seorang ulama kita, bapak para guru mulia kita, apa kata beliau? Kalaulah seorang murid, seorang salik telah mencari jalan kepada Allah, telah berguru kepada seorang mursyid atau wali Allah, maka seandainya ketika kita telah berjalan menjadi salik, menjalan menjadi seorang murid, maka seandainya Allah ingin menjauhkan kita dari Allah, maka Allah buat penghalang-penghalang. Ada jalan ni. Berfikirlah tentang itu. Kenapa dia ada jalan ni? Ya Allah, kenapa kau halangi jom malam Jumat dia datang ke suruh? Kenapa kau halang-halang? Apakah engkau sengaja menjauhkan hamba engkau, ya Allah? Maka dipaksakan, jadi takutlah dia tu bapak ibu. Baik ada yang halangan ni, ada yang nama ambil, berfikirlah kita ke situ. Boleh jadi mungkin itu cara Allah untuk menjauhkan diri Allah, untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sadar dalam itu, kita lawan tu, hamba tak ingin jauh dari engkau ya Allah. Apapun halangan yang kau buat, hamba akan tetap berjalan ya Allah. Bersabarlah kita dalam taat kepada Allah. Dan hamba bersabar dalam taat tu, apa itu makna bersabar dalam taat? Orang yang bersabar dalam taat itu istiqamah melakukan ibadah. Walaupun apa yang terjadi, hujankah namun tak menjadi penghalang, ponekkah namun tak menjadi penghalang. Itulah istiqamah ya bapak ibu. Tetapi kalau kita terhindar, terhalang dari itu salah satu bukti Allah sedang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu sedang jemaah rahimakumullah. Makalah dari itu sebelum kita masuk kepada yang dimaksud pengajian bapak ibu, pertama sekali mari kita buka kalbu kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cahaya nurullah, cahaya Ahmad Ruhullah, cahaya Muhammad Rasulullah itu masuk ke dalam kalbu kita dengan penuh kegelapan. Mudah-mudahan cahaya itu masuk ilmu laduni, ilmu ma'rifatullah, ilmu yang dari Allah itu bisa kita baca dengan kalbu kita dengan penuh cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-khidir ya bal yabil mulkan nabal abbas. Assalatu wassalamu alayka ya baru ya abadi ya sayyidana Ahmad Ruhullah. Sapa ruh awak. Assalamu alayka ya ruhi. Assalamu alayka ya ruhi. Assalamu alayka ya ruhi. Assalamu alayka ya ruhi. Allah. Aikhna wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awlanana wa jami'a masyayikhina wa muallimina
وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Wahai ya Allah, sampaikan salam rindu kami ya Allah, sampaikan cinta kami yang tak seberapa ini ya Allah kepada kekasih hati kami, kepada cinta kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aba Ruhi Sayyidina Ahmad Ruhullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Ahmad Ruhullah, ayahanda rohani kami, sampai terimalah salam rindu kami ya Rasul, terimalah cinta kami yang tak seberapa ini ya Rasul, terimalah kami selaku umat Engkau ya Rasul. Izinkan kami memandang wajah-Mu yang mulia, izinkan kami mencium tangan-Mu yang lembut, izinkan kami mengikuti langkah-langkah-Mu ya Rasulullah, walaupun kami tak pantas untuk itu ya Rasul. Kami memang hina, Engkau mulia ya Rasul, tapi kami bermohon, izinkan yang hina ini, izinkan kami pendosa ini ya Rasul, untuk mencintai Engkau yang mulia, untuk menyayangi Engkau, untuk merindukan Engkau, walaupun kami tak pantas ya Rasulullah, ya Aba Arwah, ya Ayahanda rohani kami, kami rindu kepada Engkau, kami cinta kepada Engkau. Buktinya kami selalu berselawat kepada Engkau, selalu menyebut nama-Mu ya Rasulullah. Bukti cinta kami, kami tak berharap syafaat Engkau, kami hanya berharap kepada Engkau langsung ya Rasulullah, berharap cinta-Mu yang sejati, berharap cinta-Mu yang tulus kepada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hadirlah Engkau dalam kalbu kami yang gelap ini, hadirlah nur-Mu dalam kalbu kami yang penuh maksiat ini, sehingga dengan kehadiran nur-Mu dalam kalbu ini, pastilah kalbu kami dipandang oleh Allah. Tanpa Engkau ya Rasulullah, kalbu kami takkan pernah dipandang oleh Allah. Makalah dari itu ya Rasul, masuklah cahaya nur-Mu dalam kalbu kami dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Safiyullah, ya Ayahanda rohani, terimalah kami sebagai ayah anak-anak rohani, terimalah kami sebagai anak-anak rohani. Tunggulah kami di surga-Mu ya Rasulullah, tunggulah kami di pintu surga-Mu ya Rasulullah. Sebelum kami datang ya Rasul, jangan Engkau masuk ke surga Engkau. Temui kami, ajaklah kami, bimbinglah kami bersama-Mu menemui Allah dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah rintihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan kita berselawat kepada beliau, kalbu kita yang penuh dengan kegelapan, kalbu kita yang penuh dengan maksiat kepada Allah, dimasukkan oleh Allah cahaya Rahman Rahimnya melalui cahaya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita berfatihah. Kita ucapkan Fatihah sekali seorang. Nampak tamu sekali tentu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindukan, sosok yang kita harapkan untuk kita bertemu dengan beliau. Kemudian untuk kepada kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para aulia Allah, kemudian kepada ibu bapak kita masing-masing, para guru-guru kita, sanak saudara kita, orang-orang yang menyayangi orang-orang yang berkhidmat kepada kita, kemudian kepada orang-orang yang mungkin orang-orang yang membenci kita sekalipun, orang yang menzalimi kita, orang yang menyayangi kita, orang yang pandang hina kepada kita, semuanya kita fatihai, terutama tentu untuk diri ruhina, untuk ruh kita masing-masing kita fatihai. Semoga dengan kita berfatihah kepada ruh kita masing-masing, terbukalah hijab antara kita dengan ruh.
Kalau terbuka hijab antara kita dengan ruh, itulah diri sejati. Siapa yang mengenal diri sejatinya, siapa yang mengenal ruhnya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Buka koneksi dengan ruhmu, perbanyak Fatihah untuk diri kita, di rohani kita, sehingga menyambung kita kepada ruh dan menyambung kepada Rasulullah dan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhina wa jasadina. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Jadi Fatihah ke Bapak Ibu salah satu jalan tercepat untuk mencapai bermakrifatullah. Isi kandungan Fatihah itu makrifatullah. Jadi isi kandungan Al-Quran Fatihah itu makrifat. Perbanyaklah berfatihah kepada Rasulullah, kepada para guru-guru dan kepada diri. InsyaAllah dengan kita berfatihah, Fatihah Al-Fatihah artinya pembuka. Semoga dibukanya kalbu para guru-guru kita dengan kita fatihah kepada beliau, sehingga rahmah Allah yang tercurah kepada kalbu Rasulullah, kalbu para kekasih Allah, kalbu para guru-guru kita, terbuka pula kalbu kita. Mudah-mudahan mengalir nur hikmah, nur makrifat yang berada dalam kalbu guru kita, masuk kepada kalbu kita yang penuh dengan kegelapan. Bapak dan Ibu, kita tak pandai apa-apa, kita hanya mendapatkan menerima aja Bapak Ibu. Kita minta tolong saja sebenarnya. Tak adalah daya kita, tak ada kekuatan kita tak pandai, maka kita bantu berbohon melalui Fatihah. Jadikan Fatihah tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sedikit sebelum sebentar lain guru kita akan mengaji. Jadi yang terakhir yang harus kita perbanyak Bapak Ibu, tambah amalan kita. Salah seorang wali Allah ketika sebelum berzikir ada zikir amalan yang harus kita amalkan, tapi main di kalbu aja. Apa? Ketika sebelum kata-kata ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kan itu jargon ni Pak. Sebenarnya itulah terakhir. Tapi sebelum itu dahulu, sebelum dizikir itu dulu, salah seorang waliullah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, wali kutub di zamannya, wali gaus, pewaris mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berzikir, sebelum beliau mengajarkan murid-muridnya berzikir, maka apa kata beliau? Wahai muridku yang ingin wusul cepat kepada Allah, bukan zikir Allah terlebih dahulu, tapi amalkanlah itu. Apa kata beliau? Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahun naziri. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahun naziri. Allahumma'i, Allah bersamaku, Allahun naziri, Allah memandangku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Jadi menanamkan kepada dia, Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Dipengaruhi rohani itu gitu. Itu dahulu sebelum kalimat zikir Allah tu dek guru tu Junaid Al-Baghdadi, itulah yang diiritkannya kepada anak muridnya. Ternyata terbukti semurid Junaid Al-Baghdadi itu kebanyakan para kekasih, banyak wali. Kemudian berjalannya waktu, maka direnovasi, diperbaharui. Ilahi an tamaksudi waridho kamadudi. Jadi Bapak Ibu, lain zaman, lain caru. Lain zaman, lain caru. Lain zaman, lain caru. Itulah ilmu makrifatullah. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin pada waktu-waktu terdahulu, ketika Abu Ketik mungkin ketika Pak Ketik, kaji kau masuk suruh, enggak? Ketika datang waktu Rasulullah tu, kata wajib kita usia keluar. Itu zamannya model itu.
tak apa-apa. Tetapi zaman akhir zaman dipermudah. Kenapa dipermudahkan oleh akhir zaman? Karena fitnah Dajjal lah datang. Maka umat pun akan dipersiapkan dengan ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang ingin selamat, raihlah ilmu ma'rifatullah untuk menghindari fitnah Dajjal yang akan menyerang kita bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang berjalan ilmu ma'rifatullah, mencari ilmu kalbu, maka ujian terberatnya adalah kalbunya sendiri. Dirinya seorang itu lawannya, saudara. Jadi Bapak Ibu, kitalah mengaji kalbu kan? Maka apa yang dapat? Yang dapat adalah ujian terberat. Terlalu diserang kalbu. Bermasalah terus itu. Banyak kejadian yang tak lomak atau. Kenapa Allah serang kalbu? Karena Allah ingin kalbu kuat itu sebenarnya. Jadi kok banyak ujian diberi oleh Allah? Husnuzon. Kenapa? Allah sedang memperkuat kalbu. Kenapa? Karena namanya akan diletak situ. Nama Allah diletakkan ke bumi, bumi kecayi, di langit-langit ke runtuh, Bapak Ibu, di gunung-gunung ke melotuh. Maka kalbu itu harus diperkuat oleh Allah. Dengan jalan apa? Ujian, Bapak Ibu. Ujiannya yang tak kalah mak dari orang lain, dari bini awak, dari laki awak, dari guru awak pun sekalipun akan datang serangan itu. Allah sengaja membuat itu. Begitu pemahamannya. Allah sengaja menguji kalbu dan supaya kalbu dan kuat. Sebab sebentar lain Allah akan menanamkan namanya, akan mempaukan namanya sangat berat, lebih boleh daripada langit dan bumi, Bapak dan Ibu. Kalaulah nama Allah tertancap takobik orek dalam diri Bapak Ibu, itulah rahmat Allah sebenarnya. Lebih borek dari itu, dari borek, dari ajo, dari dosa kita yang banyak pun akan lebur dengan kalimat la ilaha illallah. Lebur, Bapak dan Ibu. Oli dosa itu tak berarti dosa lagi kalau tertancap kalimah la ilaha illallah atau kalimat Allah, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita persilahkan kepada guru kita Pak Buya Haji Bapak Buya Mak Dison untuk membotang kaji saloeh-loehnya, sapueh-puehnya malam ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.